Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mencermati perkembangan COVID-19 di tanah air yang belum segera mereda, bahkan trennya masih terus naik, dan juga berdasarkan kepada pembahasan yang dilakukan oleh para ulama di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang tergabung dalam Majelis Tarjih dan Tajdid, maka kemudian PP Muhammadiyah mengeluarkan edaran PP Muhammadiyah nomor 4 tahun 2020 tentang tuntunan sholat Idul Fitri pada masa dalam kondisi darurat COVID-19, dalam kondisi darurat COVID-19. Tuntunan ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia pada umumnya, dan juga sekaligus sebagai panduan bagi warga Muhammadiyah pada khususnya di semua level tingkatan, baik di tingkatan wilayah, daerah, cabang, ranting, organisasi otonom, ataupun amal usaha yang dimiliki di seluruh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah. Ada beberapa hal isi dari tuntunan tersebut, tetapi yang paling penting poin-poinnya adalah yang pertama, bila masih belum bebas dari pandemi COVID-19 dan belum aman bagi orang banyak untuk berkumpul, maka sholat Idul Fitri sebaiknya ditiadakan, baik di lapangan ataupun di masjid ataupun di tempat-tempat lain yang di situ dimungkinkan berkerumun banyak orang. Kemudian yang kedua, bagi yang menghendaki sholat Idul Fitri dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Adapun tata cara sholat Idul Fitri di rumah itu sama seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan. Di situ itu ada jamaahnya, ada imamnya, ada khotibnya, dan juga ada makmumnya, dan dilaksanakan persis sama dengan ketika dilaksanakan di lapangan, hanya saja tempatnya pindah ke rumah. Bagi mereka yang karena satu dua hal tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, maka tidak ada ancaman agama atas orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, karena sholat Idul Fitri ini merupakan ibadah sunnah. Itulah inti poin dari edaran PP Muhammadiyah nomor 4 tahun 2020 yang mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, dan khususnya bagi warga Muhammadiyah diharapkan untuk bisa mentaati edaran dari pimpinan Pusat Muhammadiyah ini sebagai bagian dari tertib berorganisasi, sehingga karenanya sesuai dengan himbauan atau edaran selama ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri masih tetap di rumah, dan kita menghindari untuk keluar rumah apalagi untuk kerumunan dalam jumlah yang banyak. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dalam rangkaian ibadah Ramadan 1441 ini adalah termasuk 1 Syawal, yakni diadakannya sholat Idul Fitri. Hanya persoalannya selama ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang, tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sehingga Majelis Tarjih melalui divisi fatwa memfatwakan bahwa boleh sholat Idul Fitri di rumah masing-masing
dan kepala keluarga sebagai imamnya dan juga sekaligus sebagai khotibnya jika memungkinkan. Oleh karena itulah maka fatwa membolehkan sholat Idul Fitri ini di rumah masing-masing dengan jumlah anggota yang ada di masing-masing rumah itu. Kalau seandainya kepala keluarga belum mampu membaca dengan baik, putranya bisa membaca dengan baik, maka putranya bisa menggantikan posisi orang tuanya. Sehingga demikian mana yang paling fasih di dalam keluarga itu. Nah, sementara tentang tata cara sholat Idul Fitri, yang pertama mengenai waktu, yakni ketika terbit fajar matahari. Ketika terbit matahari, yakni pas dengan waktu-waktu duha, maka itu dilaksanakan sholat Idul Fitri. Yang selama ini ada di tanah lapang, maka sekarang ini tata cara ritualnya dilakukan di rumah masing-masing. Nah, di dalam sholat Idul Fitri ini tidak ada adzan dan tidak ada iqomah. Jadi hanya as-sholatu jami'ah, kemudian masing-masing dipimpin oleh imam yang ada di rumah itu. Nah, di dalam sholat Idul Fitri, untuk rakaat pertama ada 7 takbir, dan di rakaat kedua ada 5 takbir. Dan di sela-sela takbir memang tidak ada zikir khusus. Jadi tidak ada doa-doa khusus di antara takbir yang satu dengan takbir yang lain. Nah, setelah selesai, maka kemudian 2 rakaat ini diakhiri dengan salam. Jadi selesai mengenai sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan khutbah. Jika memungkinkan di dalam keluarga itu ada yang bisa khutbah. Jika tidak memungkinkan, tanpa khutbah pun juga dibolehkan. Yang penting kita sudah sama-sama berniat. Hanya saja di dalam khutbah itu kan tidak perlu harus panjang-panjang, dan kita bisa menyiapkan dengan ketikan-ketikan khusus sehingga nanti bisa dibacakan di hadapan keluarga sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami. Nah, khutbah itu nanti diawali dengan tahmid, dengan syahadat, dengan sholawat, wasiat taqwa, kemudian isinya ya seberapa yang bisa kita mampu. Misalnya Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 157 diterjemahkan, nanti sedikit diuraikan, maka selesailah itu dan diakhiri dengan doa. Dan waktu doa itu di Muhammadiyah, maka si khotib mengangkat telunjuknya, diangkat ketika berdoa di dalam khutbah itu. Dan khutbah itu hanya sekali, bukan 2 kali sebagaimana sholat Jumat. Demikian pemirsa yang kami hormati mengenai tata cara sholat Idul Fitri dan sedikit mengenai khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.